Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Kamis. Kita bersama-sama merayakan Kamis Putih. Mari kita memastikan diri kita bahwa kehadiran kita pada saat ini dalam sebuah ibadah adalah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian, Ku menyembah. Marilah kita awali ibadah perayaan Kamis Putih ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam dari Allah Tertunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah Kamis Putih ini kita ambil dari Mazmur 111 ayatnya yang keempat. Mazmur 111 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan pengasih dan penyayang. Ketika kita mendengar ada perbuatan ajaib yang Tuhan telah perbuat buat kita, apa yang Anda pikirkan? Apa yang ada di benak hati saudara? Mungkin mujizat besar, mungkin ada perkara-perkara besar. Tapi sadarkah kita, kalau sampai hari ini kita masih boleh menikmati hidup dan kehidupan di tengah-tengah mewabahnya virus corona, bukankah ini juga sebuah keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada kita? Karena itu, baiklah kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan bahwa besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian besar dan ajaib karya-Mu.
dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu pada malam hari ini kami datang, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai hari ini Engkau masih mengaruniakan kepada kami napas kehidupan. Kami masih ada dalam keadaan sehat dan kuat. Bahkan kami masih bisa untuk memperingati dan merayakan perayaan Hari Kamis Putih. Kesemuanya ini Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kami. Kasih Tuhan tetap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah semua ini Tuhan menjadi peringatan buat kami. Kami sesungguhnya hidup hanya oleh belas kasihan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan. Pada hari ini kami juga mohon pengampunan daripada sekiranya kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami tidak kami balas dengan kesetiaan. Acap kali kami balas dengan ketidaksetiaan. Tidak setia dalam ibadah, tidak setia dalam persekutuan, tidak setia dalam persembahan, tidak setia dalam bersyukur. Masih banyak lagi ketidaksetiaan kami. Mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama meneruskan akan ibadah kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengingatkan bahwa apa yang Tuhan perbuat buat kita adalah sebuah karya yang terbesar yang boleh kita nikmati di dalam hidup ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
Mari kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ia, yaitu Kristus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi berdasarkan pengakuan kita yang tulus di hadapan Tuhan, juga berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita saya memberitakan bahwa hari ini juga Tuhan mengaruniakan pengampunan buat kita semua. Inilah berita anugerah yang kita terima. Saya sampaikan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu besar kasih Allah untuk kita. Dia berkenan mengampuni kita dan memperbaharui hidup kita. Sekarang marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan yang baru ini berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk hidup baru akan diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Inilah teladan yang Tuhan teladankan kepada kita untuk kita senantiasa lakukan dalam hidup kita, yakni menunjukkan kasih yang saling melayani satu dengan yang lain. Sebagai kesediaan kita, marilah kita serahkan hidup kita sebagai tanah liat agar Tuhan sendiri membentuk kita menjadi bejana yang indah, bagaikan bejana siap untuk dibentuk.
firman Tuhan. Karena itulah mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sekali lagi untuk mohon kekuatan dari Allah agar apa yang kita baca, kita dengar, kita renungkan dapat kita pahami dengan baik. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa berkenan membimbing, menyertai akan kehidupan kami. Penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan, kami rindukan untuk senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Karena itulah kami akan membaca lagi sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam kami mencoba untuk memahami, mengertikan akan kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh kami dapat melakukannya dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu, urapi bibir-Mu agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, tapi kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan di bawah judul berikut tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jumlah. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah
habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah Kamis Putih. Kamis Putih yang kita rayakan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pada hari Kamis inilah Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya menggumuli akan tugas panggilannya. Di sini inilah yang menjadi hari-hari yang terakhir bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Kamis Putih juga menjadi rangkaian yang penting dalam perayaan Paskah, karena Kamis Putih ini mendahului perayaan Jumat Agung, dan Jumat Agung akan diikuti dengan Paskah. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah merupakan sebuah rangkaian peristiwa penting dalam kehidupan iman Kristiani kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya masing-masing orang Kristen merayakan perayaan Paskah. Karena itu, judul renungan yang saya sampaikan hari ini adalah pengorbanan dan ketaatan adalah wujud dari iman. Pengorbanan dan ketaatan adalah wujud dari iman. Ada dua hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pengorbanan dan ketaatan inilah yang sesungguhnya dituntut oleh Tuhan agar dilakukan secara baik dan benar oleh umat Tuhan, terkhusus bangsa Israel yang berada di Mesir. Hal ini nyata jelas kita lihat di dalam aturan-aturan yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada bangsa Israel menjelang mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka hendak merayakan Paskah, mari kita lihat apa yang menjadi ketetapan-ketetapan daripada Tuhan berkenaan dengan perayaan Paskah. Kita akan melihat secara rinci, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan menetapkan kapan dia harus melaksanakan perayaan Paskah itu. Yang kedua, apa yang harus dipersembahkan
sebagai wujud dari perayaan Paskah. Binatang macam apa? Yang bagaimana? Kapan dia harus disembelih? Bagaimana caranya menyembelih? Bagaimana caranya memasak? Bagaimana caranya memakan? Semua diatur dengan sangat rinci. Termasuk di dalamnya hal yang kelihatannya sepele, yakni mengambil darah kambing atau domba yang disembelih pada waktu. Ada perintah, coba ambil sedikit itu darah. Setelah diambil, coba oleskan itu di kedua ambang pintu dan di atasnya. Sangat sederhana, tapi ini akan menjadi sebuah tanda yang sangat penting. Jika ini tidak ditaati, maka kemungkinan bangsa itu tidak akan luput dari hukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat, ketika Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang mesti ditaati, mesti dilakukan dalam kehidupan. Apakah bangsa Israel yang kita kenal dengan tegar tengkuk itu mau mentaati firman Tuhan ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika bangsa Israel dituntut untuk melakukan pengorbanan dan ketaatan daripada Tuhan, adakah dia akan melakukan semuanya? Demikian juga, apakah kita sebagai umat Tuhan yang juga mendapatkan tuntunan perintah untuk melakukan firman, apakah kita juga menjadi orang yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingatkan, apapun yang menjadi perintah Tuhan, apapun yang menjadi ketetapan dari Tuhan, itu semata-mata hanya untuk kebaikan. Dan itu bukan semata-mata hanya menjadi wujud daripada iman kita, tetapi ketika kita melakukan pengorbanan dan ketaatan, itulah yang akan menolong kita. Bangsa Israel dalam hal ini nampaknya taat dan setia. Karena itu mereka mengambil binatang itu dan mengoleskan di tiang pintu. Maka ketika malaikat Tuhan melihat tanda, rumah masing-masing umat Israel dilalui. Berbeda halnya dengan rumah-rumah yang tidak dioleskan dengan darah. Maka setiap anak sulung yang ada di dalamnya, anak manusia maupun anak binatang, semuanya mati. Ketaatan Israel ini membawa penyelamatan bagi mereka. Bahkan ketaatan bangsa Israel ini akan menjadi momen penting buat mereka boleh luput dari malapetaka, bahkan untuk mengalami kebebasan dari tanah Mesir. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara. Andai kata hal yang sepele ini diabaikan, mungkin dia akan mati di sana. Mungkin mereka tidak akan dapat mengalami kelepasan dan kebebasan dari Mesir. Nah, demikian juga kalau kepada kita diberikan aturan dan ketetapan. Sekali lagi saya mengatakan, semua itu adalah untuk kebaikan. Apapun bentuk ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajarkan,
Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita mencoba untuk mentaati. Jangan pilih-pilih. Karena semua aturan dan ketetapan itu sesungguhnya berguna bagi kebaikan kita. Jangan berkata, oh saya akan memilih ibadah saja, sudah cukup. Saya hanya cukup memberi persembahan saja, itu bakti saya kepada Tuhan. Cukup saya berdoa di rumah saja. Ingat Bapak, ada banyak rangkaian yang berkait satu dengan yang lain. Jangan kita memilih dalam mentaati firman Tuhan. Sebab sekali lagi firman Tuhan itu, kalau kita taati untuk menjadi kebaikan bagi kita, ketaatan itulah yang menjadi bukti iman kita kepada Tuhan. Ketaatan kita itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mencontoh keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tugas beban yang dibebankan kepadanya sangat berat, namun semuanya itu dia kerjakan dengan baik. Bahkan kalau boleh dia katakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Dapatkah kita sebagai orang percaya berkata seperti Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Ketika kita berkata jadilah kehendakmu, itu berarti bahwa kita mau taat, setia dalam melakukan ketetapan hukum, aturan, nasihat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, pengorbanan, ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah wujud daripada iman. Pengorbanan dan ketaatan bukan saja wujud dari iman, melainkan itulah yang menjadi syarat untuk kita bisa menerima kelepasan dari berbagai persoalan hidup kita. Sebab apapun yang menjadi ketetapan kita, itu semua menjadi untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita mengambil saat ini, dan kita akan lanjutkan dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya firman ini akan mendorong kami sekalian umat-Mu untuk terus menjadi orang yang taat dan setia dalam melakukan apa yang menjadi ketetapan aturan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini kami sekalian anak-anak-Mu sedang merayakan Kamis Putih. Bukan kami saja Tuhan yang merayakan, tetapi juga umat Tuhan di Pulau Bali, umat Tuhan di Indonesia, umat Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi. Kami merayakan Paskah, merayakan hari raya Kamis Putih dalam masa keprihatinan oleh karena wabah virus corona yang sangat membahayakan kehidupan. Karena itulah juga pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk musibah yang sedang menimpa umat manusia di seluruh dunia, termasuk di dalamnya kami yang ada di Bali. Banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir terkena serangan virus, karena virus ini sangat mematikan. Ada banyak orang-orang yang telah kehilangan nyawa.
Ada banyak Tuhan orang-orang yang mengalami sakit. Hal ini membuat pemerintah kami sungguh kerepotan menanganinya. Tapi kami bersyukur di dalam segala macam bentuk keterbatasan, pemerintah kami telah berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi wabah, mulai dari menyiapkan sarana prasarana, rumah sakit, alat-alat medis yang dibutuhkan. Demikian juga telah mempersiapkan dokter-dokter yang terbaik, perawat, demikian juga petugas-petugas di rumah sakit yang membantu pelayanan. Mereka ini bekerja dalam suasana ketakutan karena ternyata dokter yang melayani, perawat yang merawat juga tidak luput dari serangan virus. Bahkan ada banyak dokter yang meninggal, ada banyak perawat yang meninggal. Sungguh besar pengorbanan yang mereka lakukan. Tuhan Bapa di surga, dampak daripada wabah virus corona ini juga mengakibatkan kelumpuhan ekonomi. Kami mendengar, kami menyaksikan banyak orang berteriak, banyak orang menangis, bahkan ada yang membunuh diri karena mereka di PHK. Tidak berdapat lagi bekerja. Harapan mereka untuk bisa mendapat nafkah telah pupus. Mungkin itu juga terjadi di tengah-tengah warga Jemaatmu di tempat ini. Karena itulah kami mohon kehadirat Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjadi pembebas bagi kami, sebagaimana Engkau menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang menjadi korban dari wabah. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, agar mereka dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Terima kasih. Pada akhirnya kami Engkau sendiri kiranya berkenan menyempurnakan syafaat kami. Karena itu kami menyambung doa kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik untuk kita semua. Kita akan mempersembahkan persembahan kita, namun sebelumnya mari kita dengar nats pembimbing kita dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian dengan judul Betapa Hatiku Berterima Kasih. Bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan. Kami mewujudkan syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Melaluinya kami hendak mengaku di hadapan Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara dan menopang akan kehidupan kami. Kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, kami masih ada dalam keadaan sehat. Sebab itu dengan sukacita kami mempersembahkan persembahan kami yang berupa uang ini. Kiranya Tuhan yang berkenan menerima dan memberkatinya. Ya Tuhan, akhirnya kami sekalian umat-Mu mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita untuk Kamis Putih ini telah berakhir sampai di sini. Saya berharap kita semua tetap ada dalam suasana sukacita dan sesudah ibadah ini lanjutkanlah kegiatan di tengah keluarga saudara
dengan acara saling melayani, membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Mungkin orang tua terlebih dahulu membasuh kaki anak-anak, kemudian anak-anak membasuh kaki orang tua. Setelah itu boleh dilanjutkan dengan perjamuan kasih, saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Shalom. Tuhan memberkati.